Halo Bapak Ibu peserta pelatihan kelas Merdeka Mengajar bersama Kuisis, masih bersama saya Fenty Yuniani Lasari, salah satu instruktur di gurumengajar.id ya. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang membuat presentasi interaktif. Bagaimana caranya? Yang pertama pasti kita harus login dulu di halaman depan Kuisis ya. Kemudian di tab sebelah kiri kita klik buat. Oke, akan tampil seperti ini dan kita akan membuat presentasi interaktif. Nah, kita klik, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa dia disebut dengan presentasi interaktif? Nah, kita akan ketahui jawabannya sebentar lagi ya. Kita kasih judul dulu ya. Misalnya presentasiku misalnya. Oke, nah di sini kita bisa impor slide-nya ya dari Google Drive seperti itu. Kalau Bapak Ibu udah punya slide ya, kita klik, kemudian kita bisa impor dari akun kita seperti itu, akun Google kita, Google Slide gitu ya. Nah seperti ini ya, kita tinggal klik aja gitu. Misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dia akan Kuisis ini melakukan magic gitu ya. Dia akan sudah terunggah di sini. Kita tinggal centang-centang aja gitu Bapak Ibu, yang mana yang akan kita pilih untuk diimpor ke slide kita yang ada di Kuisis seperti itu. Kita bisa pilih, nggak bisa apa, kita bisa centang semua atau kita bisa pilih satu persatu seperti itu Bapak Ibu ya caranya. Nah itu yang dari Google Drive. Kalau kita tambahkan slide baru ya, kita benar-benar bikin baru nih di presentasi interaktif Kuisis, kita tinggal klik aja. Nah maka akan tampil menu pilihan di sebelah kiri seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa disebut interaktif? Nah, interaktifnya di sini adalah Bapak Ibu bisa menyematkan ya, bisa menyisipkan pertanyaan-pertanyaan di dalam slide-nya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita mendengarkan orang presentasi gitu, kita jadi pasif gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini kita bisa menyelipkan pertanyaan seperti kuis gitu ya, seperti kuis. Nah, jadi kuis yang kita bikin bisa kita selipkan di sini Bapak Ibu di presentasi kita seperti itu. Nah, selain itu kita akan buat slide baru dulu ya. Oke, saya akan klik slide kosong di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus di sebelah kiri di pilihan teks Bapak Ibu bisa seperti di PowerPoint atau Canva gitu ya. Bapak Ibu bisa ngeklik judul di sini gitu. Misalnya presentasi Fenty misalnya ya. Nah, kemudian Oke, di sini kemudian Bapak Ibu bisa memilih temanya di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Nah, temanya ada macam-macam di sini seperti itu ya. Nah, kita bisa pilih tema di sini Bapak Ibu, terserah. Kemudian kita bisa terapkan ke slide ini. Nah, hampir sama seperti di PowerPoint ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa tambahkan slide. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk slide judul seperti ini tadi, itu tadi yang saya klik slide kosong gitu ya. Nah, misalnya saya pakai slide kosong deh. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini bedanya slide kosong sama slide yang ada judulnya tadi ya. Oke, kita bisa tambahkan slide. Kita bisa tambah slide teks seperti itu. Oke ya, misalnya. Nah,
Jadi seperti ini ya, kita bisa ketik sembarang-sembarang di sini. Terserah Bapak Ibu mau mengetik apa presentasinya. Nah, oke, saya skip aja ya bagian ini, pasti Bapak Ibu udah jago gitu ya. Oke, saya pilih slide kosong aja deh. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu selain bisa menambahkan teks, Bapak Ibu bisa menambah persamaan matematika. Lagi-lagi ya, guru matematika dimanja sama kuisis ya, dimanja banget gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa yang jurusan matematika, Bapak Ibu guru matematika bisa memilih ya, bisa ada basic, ada Greek ya, ada advance di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu mengetikkan soal ya di sini. 2 pangkat 2 misalnya ya. Kemudian tambah 3 pangkat 3 lah misalnya ya. Oke. Sama dengan berapa? Nah, seperti itu. Nah, jadi saya juga ketik sembarang-sembarang ini ya. Nah, seperti ini persamaan matematika yang Bapak Ibu bisa masukkan di slide seperti itu ya. Nah, jadi sudah terintegrasi. Oke. Kita coba tambahkan slide lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain buka editor matematika tadi untuk persamaan, Bapak Ibu bisa menambahkan, kalau di Word atau PowerPoint, Bapak Ibu bisa menambahkan kayak bullets gitu ya. Nah, bullets daftar kayak list gitu ya. Misalnya ini adalah gitu. Misalnya siswa siapa ya namanya, kita tambahkan organ aja deh misalnya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu akan bikin list apa di sini terserah gitu. Nah, seperti itu. Jadi teksnya bisa terserah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kasih judul lagi di sini, boleh. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan slide untuk yang bernomor ya. Nah, ini juga terserah Bapak Ibu. Seperti tadi ya. Nah, misalnya siswa 1, nah, seperti itu dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya bisa tambahkan lagi di sini slide kosong ya. Bapak Ibu selain bisa menambahkan teks juga bisa menambahkan media di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar ya. Gambarnya bisa JPEG atau GIF ya, yang Bapak Ibu bisa embed atau cari di Google seperti itu, atau dari device Bapak Ibu yang tersimpan di device ya. Saya coba dari Google misalnya. Ki Hajar Dewantara. Oke, misalnya saya sisipkan gambar ini gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa ada pilihan di sini, ada bisa diedit lagi ya, diganti seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunci gambar ini biar tidak digeser atau terhapus gitu ya. Bisa di lock seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa di copy atau digandakan ya. Bapak Ibu juga bisa di crop atau dipotong. Nah, seperti itu, bisa dibesar kecilkan, bisa digeser-geser seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa membuangnya atau menghapus seperti yang tadi saya lakukan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di gambar ini Bapak Ibu bisa tambahkan teks gitu. Nah, seperti ini. Misalnya keterangannya Ki Hajar Dewantara.
seperti itu ya. Nah, kita bisa geser-geser seperti ini untuk medianya. Kurang lebih Bapak Ibu bisa explore lebih jauh lagi nanti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang media tambah video gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste link dari YouTube misalnya ya. Kita bisa buka YouTube. Oke, misalnya saya mau explore tentang jantung manusia misalnya ya. Oke, misalnya ini saya bisa kopikan link di sini. Oke, kita masuk ke Quizzes. Saya bisa paste di sini. Nah, dia akan keluar videonya yang tadi sudah saya lihat di YouTube gitu ya. Kemudian kita bisa klik masukkan seperti itu, dan ajaibnya lagi kita bisa sesuaikan waktu mulai dan berakhirnya. Mungkin dirasa jika video ini terlalu panjang intronya, kita bisa geser ya. Kita bisa geser, ada tangan di sini ya. Sebentar, pointer saya nih. Nah, itu ya. Nah, seperti ini ada tangan Bapak Ibu yang bisa kita geser sesuai kemauan kita begitu. Akhirnya juga biasanya kalau di YouTube ada permintaan like dan subscribe, seperti itu kita bisa potong agar siswa kita tidak menonton terlalu panjang seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Wah, ajaib sekali kan gitu ya. Nah, ini untuk media ya. Oke, kemudian saya bisa jelaskan lagi untuk media berikutnya, yaitu, nah, kita bisa impor dari Google Drive gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, misalnya di Google Drive kita sudah ada. Nah, jadi kita bisa klik terserah kita gitu ya. Misalnya sama klik yang ini. Tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa unggah dari Google Drive asal filenya itu di bawah 100 MB. Itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, kemudian kita juga bisa menambahkan audio Bapak Ibu ya. Audio itu bisa dari suara kita sendiri yang kita rekam gitu, ataupun kita sudah pernah punya rekamannya dan kita simpan di device, kita tinggal mengupload dalam bentuk file MP3-nya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah untuk media di presentasi interaktif. Nah, kemudian kita juga bisa menggambar bentuk Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau menggambar bentuk nih, nah seperti ini, kita bisa tinggal geser-geser aja sih gitu ya. Nah, kita bisa putar-putar dan lain sebagainya ya. Kemudian kita mau coba bentuk-bentuk yang lain, panah seperti ini ya, kita juga bisa geser-geser. Kita juga bisa panjang pendekkan, tebal tipiskan begitu. Kok macet ya. Nah, oke. Nah, dibesarkan, ditipiskan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan bentuk-bentuk dan kita bisa langsung bisa tambahi teks di situ ya. Misalnya quizzes. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, bentuk yang lain kita coba bentuk bulat di sini. Nah, ini bisa berguna saat membuat peta konsep gitu mungkin ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan lain sebagainya, kita bisa kasih teks sembarang di sini. Oke. Bentuk yang lain Bapak Ibu bisa explore lebih dalam lagi ya. Oke. Nah, jadi quizzes ini adalah
all in one Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kuis, Bapak Ibu bisa presentasi juga, interaktif pula gitu ya. Jadi sangat lengkap sekali ya. Nah, seperti inilah kurang lebih bentuk-bentuk yang ada di Quizizz ya. Oke, baik. Untuk berikutnya saya bisa jelaskan, ada tabel ya. Ada tabel yang Bapak Ibu bisa, misalkan jumlah barisnya berapa ya. Jumlah barisnya itu yang secara horizontal ya. Misalnya saya mau 5 deh. Jumlah kolomnya saya mau 3 misalnya. Oke, seperti ini kurang lebih kita bisa masukkan. Nah, kita bisa edit ya, misalnya nomor. Kemudian nih nama siswa. Kemudian mungkin ini nilai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa ditampilkan di presentasi interaktif ya. Oke, baik. Itu adalah penjelasan media ya, dan teks juga bentuk dan tabel Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita presentasi interaktifnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya seperti ini ya. Oke. Saya mau hapus dulu deh, tambah slide. Nah, jadi misalnya kita mau nambah soal, langsung bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi soal-soal yang sudah saya jelaskan, tipe-tipe pertanyaan di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu bisa ketik atau tambah di presentasi interaktif Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menteleportasi di sini. Wah, ini ajaib sekali Quizizz ya. Nah, jadi kita nggak usah ngetik, misalnya kita capek bikin kuis gitu ya, kita bisa langsung teleportasi atau pakai kuis dari Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Nah, caranya sama, kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk presentasi interaktif di Quizizz. Semoga bisa membantu.